Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Pancasari Wiji Utami, Pipit Rahmawati, Riza Umami, Cindy Oktari Putri, dan Vigianti Rahma Aisyah akan mempresentasikan tentang tugas ruang kolaborasi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yang pertama tentang komponen modul ajar. Terdapat 3 komponen utama dalam RPP dan dari masing-masing komponen tersebut dapat subkomponen yang saling melengkapi komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua ada kompetensi inti, dan yang ketiga ada lampiran. Selanjutnya, komponen modul ajar yang pertama terdiri dari informasi umum. Di informasi umum terdiri atas identitas penulis modul, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan mode pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya masuk ke kompetensi inti. Di kompetensi inti terdapat tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi peserta didik dan juga pendidik. Komponen yang terakhir ada lembar penilaian. Di lembar penilaian terdiri atas lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik, glosarium, dan ditutup dengan daftar pustaka. Lalu, perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian karakteristik peserta didik. Adanya perbedaan potensi pada setiap peserta didik yang tidak akan berkembang secara optimal apabila guru menggunakan proses pembelajaran yang sama untuk setiap peserta didik. Oleh karena itu, guru diharuskan menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik dan tingkat capaian dari peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tentang mencermati rencana pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar atau RPP yang dibuat oleh guru di sekolah di mana mereka melaksanakan PPL. Nah, kelompok kami melaksanakan PPL di SMA 6 Malang, dan berikut adalah hasil observasi terhadap RPP yang disusun oleh guru mata pelajaran kimia kelas 12 pada materi senyawa hidrokarbon. Untuk kelengkapan RPP, yang pertama adalah dari aspek kelengkapan komponen minimum. Yang pertama, tujuan pembelajaran sudah tercantum pada RPP. Yang kedua, guru menggunakan model pembelajaran discovery learning dan langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tertera dengan jelas dan rinci. Yang ketiga, ranah penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang digunakan tertera dengan jelas pada komponen asesmen pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kelengkapan RPP itu ada esensial dan bermakna. Yang pertama, rumusan pembelajaran ditulis dengan jelas. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang dirumuskan selaras dengan kompetensi dasar dan memuat pengetahuan inti yang akan dipelajari serta memuat keterampilan dan sikap yang dituju. Yang ketiga, memuat pernyataan pemantik yang bermakna, terintegrasi dalam tahapan model discovery learning. Kemudian yang keempat, alur kegiatan disusun secara runtut, sistematis, dan dilengkapi dengan alokasi waktu. Kemudian yang kelima, tidak tertera instrumen asesmen diagnostik keadaan awal siswa. Kemudian yang keenam, asesmen yang dilampirkan secara Kemudian yang selanjutnya ada kesinambungan. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran sistematis dan menuntun siswa untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua, pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran namun tidak ada pernyataan kunci yang tercantum. Dan yang ketiga, asesmen yang tertera selaras dengan kegiatan pembelajaran. Untuk kontekstual, yang pertama, belum tercantumnya alternatif kegiatan yang berbeda untuk implementasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, pada RPP ini belum tertera bagaimana kebutuhan belajar siswa yang berbeda diakomodasi dalam pembelajaran. Untuk kelengkapan RPP selanjutnya ada sederhana, bahasa dan istilah yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Untuk komponen pendukung, yang pertama pemilihan sumber atau media belajar sesuai dengan tujuan dan materi. Namun kesesuaiannya dengan karakteristik siswa belum tertera. Yang kedua, daftar pustaka dan glosarium tidak tertera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, berikutnya mengenai kesesuaian pembelajaran. Nah, kesesuaian pembelajaran ini meliputi ruang lingkup materi pembelajaran, proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan kondisi lingkungan belajar. Ruang lingkup materi pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan pemantik dan butir-butir soal yang digunakan untuk mengkonstruksi pemahaman siswa harus disusun sistematis, mulai dari materi atau pengetahuan yang paling sederhana dan sedang, sehingga semua peserta didik dapat memahami materi yang akan dipelajari. Nah, untuk proses pembelajaran, ini berkaitan dengan media. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan materi selama pembelajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Dan media pembelajaran dengan video atau animasi dapat meningkatkan semangat belajar bagi peserta didik itu sendiri. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Panja. Ya, untuk yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan belajar. Jadi, untuk kondisi lingkungan belajar ini itu terdapat variasi tempat belajar seperti gazebo, taman dan perpustakaan, juga laboratorium. Nah, yang terakhir itu adalah produk hasil belajar. Pada contoh RPP yang sudah diobservasi, tingkat pemahaman siswa terhadap materi dibuktikan dengan unjuk kerja presentasi, dan itu berlaku untuk semua siswa. Nah, produk lain juga dapat dihasilkan dari peserta didik dengan podcast, komik, dan drama terkait materi pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.